Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Iqbal. Sekarang udah tanggal 2. Ya, tanggal 2 ya. Hari Sabtu. Jadi ini telat sih, harusnya tanggal 1 ya kita ngerekam garden tour kayak gini, tour kebun. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ini harinya cerah banget. Coba kita lihat ya, cerah apa hari ini. Cerah banget. Dan sebenarnya nggak hujan juga sih, jadi nggak tahu, mungkin nanti ini tanamannya bakal bertahan atau mungkin nanti sore dia butuh air minum ya. Di sini nih, di atas sini kita ada labu, jadi ada labu ya, cuman ini kayaknya bunga betinanya belum ada, jadi di sini bunga jantan terus, dia belum ada yang jadi buah nih. Di sini labunya ini gede-gede, nggak tahu ini labu apa. Ini dipindahin karena dia tumbuh sendiri kan di luar kebun, terus dibawa ke kebun ya, kira seperti ini ya, dia tumbuh. Terus ini kebunnya juga udah lama nggak diurus ya, rumputnya udah mulai menyebar lagi di mana-mana. Jadi bagian sana ya itu nggak ada itunya, dia tanamannya ketutupin sama rumput. Tapi kalau mau cek boleh. Oh ya, di sini ada ini ya, kita waktu itu kan pernah nanam ubi ungu ya. Nah, dia masih ada pohon-pohonnya, alhamdulillah. Ini pot-pot yang waktu itu kita tanemin cabai ini yang di bawah sini, tapi kayaknya dia pada mati. Dan ini markisa banyak ya, markisanya ada berapa, 5 atau 4. Tuh, rumput semua dia di sini. Kita cari lagi ya ke bawah, kita lihat ada apa. Nah, di sini yang kita tanemin itu dia juga nggak keurus, akhirnya kayak gini. Dan ini mulai banyak lagi bunga-bunga, apa sih dia namanya, kenikir. Mulai banyak lagi kenikir. Nah, di dalam sini, oh enggak, sebelum ke sini udah nggak ada perubahan sih, belum nanam lagi. Nanti pasti saya mau nanam sesuatu sih di sekitar sini supaya lahannya tergunakan gitu. Nah, di sini, di bawah sini si kale udah mulai besar, tapi nggak cepat ya pertumbuhannya. Saya juga nggak tahu kenapa. Perasaan pekebun lain tuh cepet banget kalau nanam kale, kalau saya tuh lambat. Mungkin nggak cocok kayak sama daerah yang kurang panas. Mungkin kali itu butuh sinar matahari yang lebih, itu yang banyak banget. Jadi dia kayaknya kurang cocok. Nah, tapi ini udah ada yang bisa dipanen. Ini pakcoy, dia udah menguning juga daun yang bawahnya. Tuh, berarti dia udah bisa dipanen nih. Udah takutnya ketuaan. Oh iya, udah banyak yang kuning. Ya udah, nanti setelah video ini saya bakal panen nih si pakcoy. Kita panen. Lanjut kita ke sana lagi ya. Oh, ada yang mau disapa. Ini juga daunnya rimbun, tapi dia terlalu rimbun malah. Jadi kayak pohon ya, singkongnya, bukan kayak singkong. Tuh di sana sebenarnya ini tuh pepaya kan. Tapi di bawahnya waktu itu kita tanemin macam-macam, ada ginseng Jawa di situ, dan di sebelahnya juga ada pandan. Wah, pandannya udah gede, alhamdulillah. Nanti buat puasa, buat bikin kolak berarti harus kesini nih. Ini pandannya gede soalnya di sini. Oke, harus diingat-ingat karena kadang ngambil pandannya bukan yang di sini tapi yang di bawah. Nah gitu. Nah, ini kalau yang di sini, di bawah sini, kita lihat nggak ada apa aja. Sebenarnya belum banyak perubahan dari yang kemarin-kemarin. Tetap masih ada rosella, dan rosellanya dia mulai bahagia, mulai sehat. Karena udah nggak ada tanaman di sekitarnya, jadi dia sehat ya. Kalau ada tanaman sekitarnya, dia kayak gitulah kayak kemarin. Oh iya, ini saya tuh nanam cabai di sini. Jadi awalnya ada di polybag, terus saya pindahin ke sini. Emang ini cabenya udah tua banget, cuman
karena dia pertumbuhannya terhambat di polybag, saya pindahin ke sini berharap dia tumbuh sih di sini. Cuman ya dia udah tua sih, dia tapi tua tapi nggak produktif karena waktu itu media tanamnya kayaknya ada yang salah gitu. Jadi ya udahlah, dibiarkan saja di situ. Oh iya, saya mau ngasih lihat di situ tuh ada tanaman kembang kol ya. Nah di situ dia kan udah keburu berbiji ya, udah berbunga gitu. Tapi dia tuh itu loh, tumbuh ininya, tumbuh anak-anakan ya, daun-daun barunya. Ini kayaknya nanti kalau udah mau makin gede, semestinya mau di stack. Jadi nanti kita punya tanaman gratis dari sini. Gratis. Gak usah beli biji lagi. Semoga berhasil ya, itu eksperimen soalnya. Nah ini bunga-bunga kucai. Jadi nanam kucainya udah di mana-mana banget ya sekarang, ada di sini, di sana gitu. Nah ini kucainya sebenarnya udah bisa panen tapi belum. Terus di ujung sini juga ada ginseng Jawa. Sepertinya lebih bagus ditanam ginseng Jawa ya di sini daripada bayam Brazil. Waktu itu kita nanamnya kan bayam Brazil ya. Kalau ginseng Jawa tuh dia nggak terlalu rimbun, jadi kita kelihatannya bagus aja gitu. Kalau bayam Brazil tuh rimbun banget. Jadi yang belakang-belakangnya dia tuh kayaknya nggak akan kena matahari gitu. Tapi kalau ginseng Jawa kayaknya masih bisa kena matahari. Nah terus di sini sebenarnya kan udah bersih, tuh dibantuin papa saya bersih-bersih waktu itu. Cuman di sini tuh masih kosong. Jadi saya tuh sekarang jarang banget semai sesuatu gitu. Jadi ya begitulah. Tapi di sini udah ada yang tumbuh nih. Ini nggak tahu apa ya dia. Oh ini bayam. Waktu itu saya pernah lempar bayam di sini, tuh dia tumbuh. Alhamdulillah ya, ke situ tumbuh. Terus ini juga ada biji-biji yang saya tanam, tumbuh juga alhamdulillah. Nah ini juga sama cabai yang saya pindahin, cengek ya. Di situ. Bismillah, semoga tumbuh. Nah ini nggak tahu apa. Saya pindahin aja ke sini, awalnya di pot. Jadi saya tuh sekarang udah mau bebenah lagi, dan tadi malam tuh kayak dapat ilham. Saya juga mau bebenah lagi tanaman hias. Jadi tanaman hias yang masih ada di rumah tuh mau dipasang-pasang lagi dengan benar gitu, dengan semestinya. Saya niatnya seperti itu ya, tapi semoga terwujud. Semoga tidak malas. Nah terus ada di belakang ada ginseng Jawa, masih banyak banget ginseng Jawa. Pokoknya ginseng Jawa itu harus ya. Apalagi kalau misalnya punya peliharaan kayak ayam, mau menekan biaya makannya, itu bisa pakai ginseng Jawa karena mereka suka banget. Walaupun kadang saya juga bingung, ada 1-2 hari yang mereka tuh nggak mau makan sayur kayak anak-anak ya, kadang suka kadang enggak. Itu ayam juga kayak gitu. Ini cabai-cabean rimbun banget ya Allah, alhamdulillah. Kayaknya itu cabai paling rimbun deh, cabai keriting. Di sini juga ada nih, belum dipanen. Panjang-panjang juga. Dan di kolong sana juga ada, di kolong 1. Alhamdulillah. Itu di ember biru sampah ya. Saya mau buang ke tanah lagi. Mau lempar gitu aja. Lempar diawurkeun. Dia kata bahasa Sunda wur aja gitu. Nanti dia bakal berubah jadi kompos. Seneng banget kan. Wow, ulatnya gede banget ya. Saya kira ulatnya nggak akan sampai segede gitu, ternyata bisa gede gitu, panjang juga. Ini ulat apaan? Tapi dia makan daun honje sih, nggak apa-apa sih, nggak dikonsumsi juga sama kita. Wow. Nah ini pepaya yang di sini kan udah dipanen nih, udah 2 apa 3 gitu. Ternyata rasanya kurang enak. Tapi saya belum nyobain ya, cuman kata orang tua saya kurang enak, jadi nggak tahu, ini kayaknya bukan California, ini pepaya, nggak tahu. Cuman bentuknya bagus banget, mungkin buat dirujak enak ya. Cuman kalau misalnya udah matang dimakan tuh kurang enak gitu. Dan akhirnya buat siapa? Buat ayam lagi, karena emang rasanya tuh kurang enak, kurang manis gitu. Jadi ya udah buat ayam. Ternyata ayam suka, alhamdulillah. Jadi kalau pas dikasihin ke ayam itu ya, tinggal sisa kulitnya aja, si buahnya, si dagingnya tuh habis sama si ayam. Alhamdulillah juga ada ayam ya. Nah di sini di bawahnya ada bermacam-macam tanaman kita tanam di sini. Dan ya ini nih, kenikir
Tadi ada serangga di situ, ada lebah-lebah. Mereka senang main ke kenikir. Kita tuh emang perlu ya nanam bunga-bungaan di kebun supaya mendatangkan serangga-serangga baik. Terus di depan kenikir itu, kalau ada yang masih inget ya kan posisinya ya kayak gitulah ya. Tapi sekarang udah banyak rumput-rumput liar lagi. Oh iya, di situ juga kayaknya kelihatan tuh ada kentang hitam yang udah mulai tumbuh lagi. Padahal itu kan dicabutan ya. Dia cabutan terus dilemparin tapi udah pada tumbuh lagi kayaknya. Di sini ada keji beling, ada cincau hitam. Tuh ini di polybag besar banget nanamnya. Terus ada ini, ada ginseng Jawa. Jadi saya tuh belajar juga ya dari kebun. Kalau misalnya kita pakai pot yang gede, itu tuh nggak bisa nanam sayuran yang akarnya pendek. Kalau nanam sayuran yang akarnya pendek, dia tuh cepat kering. Jadi harus sayuran atau tanaman yang emang akarnya tuh masuk banget ke dalam. Nah mungkin keji beling, mungkin ini juga cincau ya, dan ginseng Jawa juga mungkin akarnya masuk ke dalam. Jadi dia subur-subur aja di situ. Ini daunnya juga rusak nih, ada kunyit, tapi dia daunnya rusak, nggak apa-apa lah. Kayaknya dalamnya enggak sih, daunnya doang yang rusak. Oke, kita cari lagi ya ada apa di sini. Nah ini gak tahu mau sampai kapan saya mempertahankan si pohon ini, pohon takokak. Dia nggak produktif juga dan kacang-kacangannya juga nggak produktif juga sih. Sekarang kan saya nanam kacang panjang nih yang digantung-gantung, dia nggak produktif, banyak yang kering juga tapi udah pada jadi biji sih, cuman belum pada dipanen nih biji-bijinya. Mungkin ada yang jatuh-jatuh juga, tumbuh sendiri nanti di bawah, nggak apa-apa lah. Nah di bawah sini coba kita lihat ya ada apa. Waktu itu kita udah pernah panen stroberi yang di sini nih, kita udah pernah panen. Terus oh iya, ada bunga jengger ayam. Nah, ada bunga jengger ayam karena dia ditanamnya di sini ya, di bawah naungan pohon takokak, akhirnya dia warnanya nggak terlalu merah. Terus ini di sini kelihatannya udah nggak banyak tanaman sih sekarang, mungkin udah pada mati ya. Harus disemai-semai lagi nih kayaknya nih di bawah sini. Tuh dia udah nggak banyak makanan, makanan mulu ya bilangnya. Saya tuh beberapa kali terakhir ya, bukan beberapa hari, tapi emang beberapa kali akhir-akhir ini sering ngomong tuh makanan-makanan terus. Padahal ini bukan makanan, ini tanaman. Tapi tanaman yang bisa dimakan sih beberapa. Ada kumis kucing, tapi belum berbunga. Singkong, nah banyak ya singkongnya. Ada di mana-mana. Singkong itu memang wajib banget ada di kebun Indonesia kayaknya. Dimanapun Anda berada, selama di kebun yang berlokasi di Indonesia, pasti ada singkong, pepaya, dan pisang. Itu pasti ada. Ini ada ini lagi, udah waktunya dipanen juga nih. Cincau hitam. Ini rumput liar. Nah ini ada, ini apa ini? Ini bukan sambung nyawa deh kayaknya, ini dahlia. Ini sambung nyawa. Waduh, mana ya? Tidak terlihat. Nah ini sambung nyawa. Kalau ini dahlia. Jadi sambung nyawanya juga ditanamnya liar, dia udah kemana-mana, belum dipanen dan daunnya udah besar-besar. Di bawah pohon jeruk ini juga ada ini, bayam Brazil. Ya, ada caisim. Kalau si caisim ini dia bisa dicabut kalau butuh. Jadi saya mau ngasih lihat itu tuh. Tapi saya ingat di sini juga belum. Di sini tuh dia terhalang sama serai. Jadi akhirnya tanaman yang bisa ditanam adalah tanaman yang bisa tumbuh di tempat yang kurang sinar matahari. Jadi bukan yang nggak butuh matahari, mereka butuh, tapi yang kurang juga nggak apa-apa gitu. Yang nggak kena sinar matahari seharian penuh.
salah banyak yang itu ya, yang tadi ya ada ini ya, ada ginseng Jawa, ada bayam Brazil juga bagus-bagus nih, tuh gede-gede daunnya ya, gitulah pokoknya ya di situ. Terus saya mau kasih lihat juga di sini dia ada ini nih. Kalau mau tahu, saya baru pindahin bunga-bungaan juga ke sini. Ini krokot awalnya kan ada di pot ya di depan rumah. Nah, saya pindahin ke sini aja karena emang daerah sini daerahnya mati kan, nggak digunain. Ya udah, saya mau coba tanam bunga aja supaya makin menarik nanti. Jadi kalau dari depan ada orang yang lihat tuh kan lebih warna-warni gitu. Alhamdulillah ya. Pokoknya saya nanamnya mau ada warna-warninya deh, mau ada indah-indahnya. Pokoknya di bawah polybag, pot gitu. Nah, saya tanemin inilah pokoknya yang bisa dimanfaatkan ya. Pokoknya biasanya kalau nggak ginseng Jawa, bayam Brazil aja gitu. Saya nanam di situ. Nah, ini juga ada takokak juga, pokak ya. Dia tuh tempat tinggalnya si ladybug. Jadi kalau misalnya mau ada ladybug di kebun, coba tanam takokak. Karena ladybugnya seneng banget datang ke kebun. Karena dia tinggal di sini, berteduh di sini gitu, main-main di pohon ini. Gak tahu ya kenapa ya dia suka banget di sini. Oh ya, sebenarnya saya tuh udah jarang banget sih ngeliat ke daerah belakang sini. Tapi di sini ada rosemary yang menyedihkan. Saya mau cabut rosemary-nya, mau coba tanam di tempat lain. Nah, mumpung inget, ini rosemary saya cabut, nanti saya tanam di tempat lain. Terus ada bunga-bunga juga sih sebenarnya di sini waktu itu, tapi emang daerahnya tidak terurus. Tuh. Oh ya, ini yang saya tancap-tancap yang bunga ungu, kayaknya dia udah mulai pada tumbuh juga. Beberapa sih kayaknya udah mulai pada tumbuh. Kayak gitu sekarang suasana kebunnya. Udah makin macam-macam aja di kebunnya sekarang ya. Saya mau nyemai-nyemai lagi juga, tapi belum tahu waktunya kapan. Nah, ini ada bakung bonus video kali ini, ada bakung yang lagi mekar dan banyak lebah-lebah. Alhamdulillah ya. Kira-kira harus nanam bunga apa lagi ya yang mengundang lebah-lebah datang? Soalnya bagus-bagus nih lebahnya. Nah, kalau dari depan suasana kebunnya itu seperti ini ya. Jadi ini daerah yang jarang terjamah juga di sini. Ada jengger ayam, bunga jengger ayam di situ. Terus di sini ada jinten, daun jinten. Mint, ternyata saya tuh masih punya mint, tapi dia ditanamnya di sini. Ini mint. Di sini tempat cuci ya waktu itu, tapi emang lebih seringnya kering. Jadi saya tuh sebenarnya kalau nyiram tanaman tuh bukan dari sini, harus ngangkutnya lumayan rada jauh. Jadi nyiram itu melelahkan sebenarnya, olahraga. Itu juga udah ditanemin. Kemarin itu nanam kunyit juga di situ papa, terus nanam itu singkong 2. Kalau singkong biasanya kakek yang nanam. Jadi harus inget ya, kalau singkong kakek, kalau yang itu papa ya. Kalau saya tuh yang aneh-aneh baru saya. Nah, ini ada, ini gede banget, nggak tahu, ini keren banget. Kayak kalau dia nggak tajam, kayaknya enak deh kita loncat ke situ. Cuma sayangnya tajam. Tuh lumayan kan, nutupin kebun banget dia. Kayak nggak kelihatan ada apa-apa di kebun. Kayak gitu, ini tampak depan. Tuh, kalau mau lihat pinggirnya, ini pinggir ada pohon-pohon singkong berjajaran juga. Dan di sini dekat ke aliran air. Maka kalau ada video-video saya yang berisi karena air, itu karena airnya ada di sini. Nah, sebenarnya di sini juga air juga nih. Kalau lagi banyak airnya, tapi sekarang lagi kering.
jadi nggak kelihatan ya airnya tuh. Oke, sekarang kita coba cari tanaman di tempat lain ya, karena menanamnya menyebar di mana-mana. Ayo kita cek ya. Nah, di sini juga ada ya tanaman ya. Ada cincau hijau yang waktu itu beli di online, terus dia tuh awalnya kecil banget, sekarang dia udah mulai memanjang, alhamdulillah. Ini ada banyak sih pot-pot yang bakal kosong, jadi kita bisa tanemin yang tadi ya, si rosemary. Terus ada apa lagi? Ada pandan juga, tapi ini kecil. Kayaknya bisa sih kita pindahin juga ke kebunnya supaya dia gede tumbuhnya. Jadi di sini nanti kita bisa tanamin yang lain. Kucai. Ada bunga jengger ayam juga. Dan ini cincau jelly kita. Udah ada yang gede daunnya, tapi belum siap panen. Biarin aja di situ dulu. Nah, ini bunga kenikir putih. Ada ini juga, pepaya Jepang. Alhamdulillah. Oh iya, di sini ada kale juga yang udah mulai membaik. Alhamdulillah ya. Nah, baru fokus. Alhamdulillah. Nah, ini cabai rawit juga ya, cengek. Udah segitu doang nih kebun di sini. Belum ditanam-tanam lagi, tapi nanti kalau ada update terbaru saya bakal kasih tahu lagi deh di video-video lain. Nah, ini juga nih, lihat tempatnya udah kekecilan, kasihan. Tidak buaya.